Pepatah tua berkata, jika dirimu sakit, segeralah mencari obatnya. Dan jika dirimu tidak ingin menderita, maka perbaiki diri dan juga jiwa. Kalimat tadi bukanlah pepatah asli, melainkan diksi fiksi dari tim sebatin sang penjaga hati. Tapi kalimat tadi ada benarnya kok. Sebuah hidup memang harus selalu disyukuri. Dan dengan memperbaiki diri, kita sudah mensyukuri nikmat Tuhan yang telah dianugerahkan. Ngomong-ngomong soal memperbaiki diri, saya punya sebuah kisah tentang perjuangan melawan sebuah derita. Derita yang kelam, namun ia tak pernah memutus asanya demi sebuah kesembuhan. Jadi, begini ceritanya. Gadis cantik nan imut ini bernama Ling Min. Ia sendiri adalah seorang wanita yang riang dan juga ceria. Tidak hanya itu, Ling adalah seorang jenius dalam menulis. Tulisannya telah dimuat di berbagai surat kabar maupun media sosial yang ada. Bahkan berbagai konten yang ia tulis telah mengantarkan Maksud saya WeChat menjadi dikenali sebagai sosial media terbaik di sana. Selain itu, kehangatan dan keceriaannya juga menjadikan Ling sebagai pemandu wisata yang sangat disukai para wisatawan yang ada. Namun terkadang, keceriaan seseorang hanyalah sebuah topeng untuk menutupi luka. Demi bertahan hidup di kerasnya ibu kota, Ling hanya bisa mengandalkan sumber pemasukan dari dua pekerjaannya. Hidup pas-pasan di sebuah kos-kosan kumuh dengan segala keterbatasan tidak serta-merta membuat Ling menyerah begitu saja. Dirinya pun selalu bersyukur dengan nikmat Tuhan yang terlimpahkan di hidupnya. Namun, semua narasi saya tadi adalah sebuah kebohongan belaka. Atau mungkin hanya sebuah angan. Karena aslinya, Ling sangat menderita dan putus asa. Apa yang akan kalian lakukan jika di setiap minggunya harus mencuci darah sebanyak 3 kali? Dan di setiap sesi, kalian harus merasakan sakit dan derita yang tiada tara. Tidak hanya sampai di situ. Biaya rumah sakit dan perawatan yang membengkak membuat Ling mengalami tekanan juga pada jiwanya. Di umurnya yang ke-25, kedua orang tuanya sudah tidak lagi bisa berbuat banyak. Faktor ekonomi yang melilit keluarga terasa begitu menyiksa. Ling pun sempat berpikir untuk menyudahi hidupnya. Namun percobaan demi percobaan berulang kali membuat dirinya bertanya, mengapa Tuhan sangat senang melihatnya tersiksa? Bahkan saking depresinya, Ling pun membuat sebuah video tentang keputusasaannya. Ia putus asa, ia lelah dengan hidupnya. Dan jika ada seorang lelaki yang baik mau menerimanya, ia bersedia merawat keluarganya. Ia juga bersedia menjadi pasangan yang baik semasa hidupnya. Namun dengan satu syarat, Ling hanya ingin ketika pasangannya mati, pria itu bersedia mendonorkan separuh ginjalnya untuknya. Karena Ling lelah, harus mencuci darah setiap minggunya. Mungkin terdengar egois dan mungkin terdengar sangat pesimis. Namun hanya itu yang bisa Ling lakukan sekarang demi bertahan hidup di dunia yang begitu sadis. Dan benar saja, keesokan harinya upaya Ling mungkin berbuah manis. Nomor tidak dikenal tiba-tiba mengiriminya sebuah pesan untuk bertemu di sebuah tempat dan membicarakan mengenai video yang Ling unggah tempo hari. Sesampainya di tempat itu, Ling menunggu dengan sabarnya. Satu persatu laki-laki telah lalu lalang melewatinya. Hingga muncul seorang pria dengan gelagat dan juga pakaian lusuhnya. Pria itu bertanya, apakah ia adalah Ling? Melihat penampilan pria itu yang seperti gelandangan, Ling pun berkata bahwa mungkin sang pria salah orang. Tapi dengan yakin pria itu bilang bahwa wajah Ling sama dengan foto profilnya.
Dan perkenalkan, namaku adalah Xiaolu. 干嘛？血压一高就会瞬间瞬息。 Lu pun menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang sama dengan Ling. Iya, ia juga sedang berjuang melawan penyakitnya. Dan penyakit itu bisa saja sewaktu-waktu merenggut nyawanya. Jadi setelahnya, Ling bisa mengambil semua ginjal sehat miliknya. Tapi tetap saja, karena Ling tidak percaya ditambah aura gelandangan sangat terpancar dari wajahnya, dengan lembut, Ling menolak ajakan menikah dari pria ini. Hidup pas-pasan tentu saja membuat Ling belepotan saat membayar kos-kosan. Sang agen pun bilang, jika kosan Ling menunggak lagi bulan ini, maka mau tidak mau, Ling harus segera angkat kaki. Seperti jatuh lalu tertimpa tangga. Ternyata Liu telah mengikutinya. Dengan penuh amarah, Ling mendekati Liu dan bilang kepadanya untuk berhenti mengikutinya. Ia risih, ia benci dan ia juga terganggu dengan keberadaan Liu. Namun sekali lagi, Liu hanya bilang kalau hidupnya tidak akan lama. Dengan rela hati, Liu ikhlas akan memberikan ginjalnya. Asalkan Ling mau menjadi teman hidupnya. Sebuah cinta bagi seorang pria menjadi hal yang patut diperjuangkan. Mungkin itu yang ada di benak Liu saat ini. Hari demi hari, Liu tidak berhenti untuk meyakinkan Ling tentang keputusannya. Liu tidak menyerah untuk membujuk Ling menjadi pendamping hidupnya. Bahkan berulang kali Liu juga bilang bahwa ia merelakan seluruh hidupnya untuk Ling semata. Tapi lagi dan lagi, Ling menolaknya. Hingga suatu hari, agen kosannya membuat keputusan sendiri. Kos milik Ling telah dijual kepada seseorang. Agen itu berkata jika Ling sangat membebaninya. Tapi apakah pria tua itu tahu? Apakah pria tua itu tahu bahwa perempuan di hadapannya ini sedang memperjuangkan hidupnya? Apakah pria tua itu tahu semua derita yang Ling simpan untuk dirinya? Ling pun murka. Ia marah kepada semuanya. Ia marah dan meluapkan seluruh emosinya. Walaupun sang agen telah menjanjikan ganti yang sepadan, tapi itu tidak berguna. Ling tidak ingin pindah dari kosannya. Bukan karena harga sewanya. Namun kosan ini adalah tempat paling dekat dari 3 rumah sakit tempatnya berobat. Dan jika Ling harus pindah, itu akan sangat menyiksanya. Air mata Ling pun menetes dan terus membasahi peluhnya. Liu yang melihat itu segera mendatanginya dan bertanya, apakah ada yang bisa Liu bantu untuknya? 来，你跟我来。变态每天跟着我好多条，还把我的行踪都给记下来。他在我们主流群里发了个视频，真是。我不是。 Emosi Ling memuncak dan segera melaporkan Liu kepada polisi. Namun karena kurangnya bukti, laporan Ling tidak bisa mereka proses untuk menjauhkan Liu dari hidupnya. Ulah Ling ini tidak langsung melukai hati Liu. Sejujurnya, Liu tidak mengharapkan apapun dari Ling. Dan sebenarnya, Liu hanya ingin sebelum akhir hayatnya, hidupnya bisa berguna dan meninggalkan sebuah makna. Tapi apa daya, mungkin memang cara Liu yang salah. Dan oleh karenanya, Liu segera pergi meninggalkan Ling dengan keadaan merana. Hari demi hari pun berlalu. Kini hidup Ling sudah bebas dari adanya Liu. Namun sayang, kini Ling malah merasa hampa. Tapi hari itu, secara tidak sengaja, mereka berdua ditemukan oleh Tuhan di tempat yang sama. Ling yang awalnya curiga dijelaskan oleh Liu bahwa ia sudah tidak berniat mengikuti Ling kembali. Liu hadir tempat itu sebagai seorang videografer di acara pernikahan sahabat Ling. Jadi, tolong minggir sedikit, karena diriku harus bekerja sekarang. 请让开，哎，来了，你不会跳呀？ 和你无关。 Di dalam kegembiraan pesta, Ling mulai terbuai dengan suasana. Ia pun ikut dalam sebuah permainan temannya. Namun keadaan tiba-tiba berubah saat sebuah tisu datang di hadapannya. Lelaki hidung belang di depan Ling melahap habis tisunya. Dia menyisakan sedikit yang masih menempel di bibirnya. Hal itu
agar Ling bisa mengambil dengan bibirnya. Liu yang melihatnya segera mengajar si pria dan bilang bahwa wanita suci seperti Ling tidak pantas diperlakukan seperti itu. Keributan pun terjadi. Para petugas keamanan segera membawa Liu pergi dari sana. Liu yang sedang diinterogasi berulang kali menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin membantu Ling. Ia tidak terima bahwa Ling telah direndahkan. Ia tidak terima pria hidung belang itu mencoba merusak Ling di hadapan matanya. Kecerobohan Liu membuat lengan Ling terluka. Dokter bilang, jika luka di tangannya kembali terbuka, maka ia tidak bisa mencuci darahnya. Menyesal dengan perbuatannya, Liu pun meminta maaf dan tidak akan bertindak sembarangan untuk kedua kalinya. Ling pun memaafkan dan sadar bahwa Liu sebenarnya hanya ingin membantunya. Tiba-tiba agen kosan menghubungi. Jika Ling tidak pindah sekarang, mungkin saja Ling harus tidur di jalanan dan menderita. Liu yang mendengar itu segera menawarkan jasanya. Sebagai permintaan maaf dan ungkapan hati terdalamnya, Liu berjanji dia akan selalu membantu Ling ke depannya. 厨房和洗手间的东西全都在这里，就开始翻了。这个冰箱和那个洗衣机辛苦你们搬吗？这个书桌，出来帮忙。你装的，我这东西你还要吧？那张披萨。是吧？我个东西太多了，没办法帮你忙，多亏了你。我想自己的。土哥，你帮我一下，上面呢？千万别倒了啊，重的放下面。来来来，进来，慢点。你有是真给力啊！干活特没力气，而且人还蛮有意思的。你看到啊？ Semua barang-barang Ling telah Liu pindahkan ke kosan barunya. Liu pun juga berkata bahwa ia akan mengurusnya. Ling tidak perlu khawatir, karena Liu bukanlah pria brengsek seperti apa yang dipikirkannya. Dan ternyata hal itu benar. Liu memang bersungguh-sungguh dalam ucapannya. Setiap harinya, Liu mengurus dan bantu Ling menjalani harinya. Tidak hanya itu, Liu juga selalu berada di sisi Ling dalam suka maupun duka. Seluruh luka dan derita Ling pun mulai tidak terasa. Ia bingung, ia pun juga heran. Sejak hadirnya Liu, seluruh waktu yang ia miliki terasa begitu cepat. Dan setiap harinya, terasa begitu hangat. 弄掉东西了，砂锅拍一下，然后拍一下招牌，然后再拍那个臭豆腐。我呀，哎。 我就服了你一下，但是来到地球后，大部分人已经丧失了。我走不动了，泉水太多，让我喘会儿。快上来啊！你还一会儿魂都被吸走了。我小学的时候，我奶奶养过一只八哥。你会讲人话，我不是人工智能，是母子。好，你能不能出点构图？ 干嘛？好，旅途承诺1000米一次，括弧结束。旅途上岛上。头好痒，不会还长草。痒死我了！你中午肉是不是没炒？淋高了才会这么痒。 Di sana mereka berdua pun berbincang tentang kehidupan mereka. Liu bercerita bahwa sepertinya hidupnya tidak pernah beruntung. Ia bilang bahwa dirinya tidak ingin membebani keluarga. Memang awalnya ia memiliki segalanya. Kehidupannya penuh dengan harta. Sebelum hari itu tiba, hari di mana ayahnya harus pergi dengan penyakit yang sama seperti dirinya. Ditambah lagi sang ibu mulai depresi dan minum-minum sembari menangis di kala sepi. Ia lelah menjadi beban keluarga. Ia pun juga lelah menjalani pengobatan yang ada. Jadi Liu ingin sebelum hari kematian datang, setidaknya dirinya bisa berguna untuk sesama. Mendengar seluruh cerita Liu, hati Ling bergetar. Dan tanpa sadar, sebuah perasaan mulai tumbuh di sana. 旅途，其
其实你挺好的。好的。其实你也挺好的。Esok harinya, Liu memberanikan diri membawa Ling ke rumahnya. Di sana Liu bercerita kepada sang ibu bahwa kini ia telah membawa calon mantu. Dengan malu-malu Ling berkata jika status mereka masih seorang teman biasa. Namun karena ibunya pernah muda, ia hanya bertanya, kalau udah cocok gak usah tunda-tunda. Mendingan langsung sahkan aja. Mendengar ucapan sang ibu, Ling teringat jika Liu pernah bilang bahwa sang ibu tidak tahu akan penyakitnya yang Liu derita. Ling pun hanya tersenyum sembari bilang, semoga mereka berdua bisa bahagia segera. Tiba-tiba dering telepon Ling berbunyi. Kali ini sebuah panggilan dari rumah sakit yang berbunyi bahwa mereka telah menemukan pendonor untuk Ling hari ini. 赶快送他去医院呐！快！ Namun terkadang manusia hanya bisa berencana dan Tuhanlah yang berhak menentukannya. Setibanya di rumah sakit, pihak keluarga pendonor merubah pikirannya. Mereka membatalkan pendonoran ginjal untuk Ling. Dan yang bisa Ling rasakan sekarang hanya sebuah kecewa yang tiada habisnya. Hari-hari bahagia Ling kembali menjadi hampa. Kini rasa duka kembali ke hidupnya. Liu yang melihat Ling begitu kecewa, sekali lagi bertanya, apakah Ling ingin menikahinya? Dan mengambil ginjalnya saat Liu sudah tiada. Tidak apa, aku bahagia menjalani hidupku bersamamu. Dan lagi pula hidupku tidak akan lama lagi. Dan juga apakah dirimu tahu bahwa sejak pertama bertemu, tatapanmu sudah mengambil seluruh jiwaku. Ini bukan lagi tentang ingin berguna kepada sesama. Namun apa yang aku lakukan kini, tulus kulakukan dari hati. Jadi kuulang sekali lagi, apakah dirimu mau menikahiku? Mereka berdua pun memutuskan untuk mengikat takdir bersama. Mereka berdua juga memutuskan untuk saling menguatkan sampai hari akhir tiba. Walaupun banyak orang berkata, sebuah cinta akan berakhir di orang lama. Tapi nyatanya, Ling bisa menepisnya. Mantan pacarnya yang pernah pergi, kini kembali menemuinya. Namun dengan tegas, Ling menolaknya. Ia tidak ingin kekasihnya kini merasa kecewa. Ling tidak ingin Liu merasakan derita sendirian. Ling berjanji kepada Liu bahwa mereka berdua harus bisa sembuh dan menghabiskan waktu bersama selamanya. 只是法律上算吗？那法律之外的事我就少想一点吧。Hari demi hari, bulan demi bulan, Ling dan Liu habiskan dengan penuh bahagia. Seperti tidak ada derita di hidup mereka. Hanya tawa lepas yang terlihat dari wajahnya. Seakan mereka berdua lupa bahwa sebelumnya mereka saling bertempur melawan penyakitnya. Seakan mereka berdua lupa bahwa sebelum bersama, mereka hanya hidup di atas derita. Namun tawa mereka seketika berhenti begitu saja. Saat sedang makan bersama ibunya, penyakit Liu tiba-tiba kambuh. Ia pun segera pergi ke belakang agar sang ibu tidak mengetahuinya. Ling yang menyusul hanya bertanya, apakah Liu baik-baik saja? Dengan tenang, Liu menjawab bahwa dirinya terlalu banyak makan, jadi beri sedikit waktu untuk mengeluarkan makanannya. Tapi apakah Liu benar dalam perkataannya? Sesampainya di rumah, Ling segera melihat laporan kesehatan Liu. Dan ia menemukan kebenaran
bahwa penyakit Liu bisa disembuhkan. Lalu mengapa Liu selama ini tidak mau memberitahunya? Mengapa selama ini Liu bersikeras untuk merelakan hidupnya? Apakah itu semua karena Ling? Apakah itu semua hanya demi Liu bisa memberikan Ling ginjalnya? Dan jika benar, lalu bagaimana dengan pernikahan mereka? Apakah Liu juga menganggap bahwa di dalam ikatan takdir ini Ling tidak memakai perasaannya? Apakah Liu kira Ling benar-benar hanya mengincar ginjalnya belaka? Liu, dengarkan aku. Kehadiranmu telah melengkapiku. Jadi biarkan aku juga melengkapimu. Aku sudah tidak peduli lagi dengan ginjalmu. Aku tidak butuh hal itu. Jadi tolong bertahanlah sedikit lagi. Sedikit lagi. Karena aku ingin kita bisa menua bersama. Namun keputusan Liu sudah bulat. Ia akan tetap dengan pilihannya. Ia akan tetap memberikan ginjalnya saat dirinya sudah tiada. Ia tidak peduli lagi dengan apapun keputusan Ling saat ini. Oleh karenanya Ling pun terbawa emosi dan segera bilang bahwa sebaiknya mereka berpisah saja dan menjalani hidup mereka sendiri-sendiri. Kedua orang tua Ling yang terkejut segera bertanya, sudah berapa lama Ling dan Liu menjalani pernikahannya? Liu menjelaskan bahwa alasannya menikahi Ling adalah tulus karena cinta. Selain itu, jika dirinya sudah tiada, Ling bisa mengambil ginjal miliknya. Dan setidaknya, ibunya juga memiliki seseorang yang bisa menemani masa tuanya. Namun Ling segera memotong dengan bilang, lebih baik Liu segera pergi dari sini. 小吕，等一下。来，你们俩这事儿，你妈知道吗？我跟她配不上行。Dan ternyata benar. Liu benar-benar pergi dari hidupnya. Kini Ling kembali sendirian. Tidak ada tawa yang selama ini mengganggunya. Tidak ada tingkah bodoh yang selama ini menghiburnya. Dan tidak ada lagi sosok hangat yang memeluknya di kala duka. Ling hanya bisa memutar memori bersama Liu dengan melihat video lama yang mereka rekam setiap harinya. Tapi yang Ling tidak ketahui, Liu ternyata阿姨，终于长大了，已经是稳定住了。他要是再不进行dokter berkata, jika Liu tidak segera mendapatkan penanganan, maka kematian sudah berada di depan mata. Ibunya yang histeris pun bertanya, apakah anaknya masih memiliki harapan? Ibunya tidak pernah tahu bahwa selama ini anaknya memiliki penyakit yang sama seperti suaminya. Liu yang terbangun berkata bahwa biarkan Tuhan yang mengurusnya. Karena kini Liu lelah dengan hidupnya. Apakah keputusan Liu karena Ling? Apakah Liu mengorbankan hidupnya demi wanita itu? Sebesar apakah cintanya sampai dirimu rela meninggalkan ibumu? Namun Liu hanya bilang bahwa Ling tidak ada hubungannya dengan ini. Ling yang melihat dari kejauhan hanya bisa terdiam dan menangis dalam penyesalan. Sesampainya di kosan, Ling dikejutkan dengan kehadiran ibu Liu. Di sana tanpa banyak berkata, Ling meminta maaf kepadanya. Namun ibu Liu bilang bahwa Ling tidak perlu mengucap maaf. Ia bersyukur anaknya bertemu dengan gadis sebaik Ling. Ia bersyukur bahwa anaknya memiliki tujuan hidup sekarang. Liu juga bercerita kepadanya. Cerita tentang hubungan mereka. Ibunya tidak marah. Ia sama sekali tidak marah
jika suatu hari saat Liu meninggal, ia memberikan ginjalnya. Ling, apakah dirimu tahu? Saat anak itu terjatuh pingsan, hanya buku pernikahan kalian yang ia genggam. Bahkan di keadaan tidak sadarnya, buku ini tidak lepas sama sekali dari tangannya. Liu benar-benar mencintaimu. Dan juga, aku benar-benar mencintai anakku. Ibu mana yang tidak mendukung anaknya? Aku akan mengorbankan apapun yang aku miliki demi dirinya. Aku tahu, walaupun telah dioperasi, penyakit Liu masih bisa kambuh lagi. Aku tahu itu, aku tahu. Namun setidaknya, anakku masih bisa merasakan hidup lebih lama bersamamu. Aku hanya ingin melihatnya tertawa. Aku ingin melihat senyumnya. Aku ingin melihatnya sangat bahagia. Sedikit lagi. Walaupun hanya sedikit waktu yang Tuhan berikan. Aku hanya ingin melihatnya bahagia akan kehidupan. Lalu jika hari itu tiba, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Kau tidak perlu menuruti permintaan Liu untuk mengurusku. Aku akan pergi bersamanya. Aku akan terus menemaninya. Jadi Ling, tolong bantu ibu. Bujuk Liu agar ia bisa merasakan sedikit waktu. Waktu untuk bahagia bersamamu. 阿姨，我把手戒了好吗？爸听你的。Perkataan ibunya jelas membuat hati Ling terasa teriris. Ia pun mendatangi Liu. Ia mencoba mengajaknya berbicara. Ling tahu jika Liu keras kepala. Jadi Ling bilang bahwa setiap manusia sebelum lahir ke dunia sudah memilih sendiri naskah hidupnya. Semua kesulitan yang kita alami sudah kita setujui bersama Tuhan di sana. Lantas, mengapa kita menyerah dengan pilihan kita? Tidak mungkin jika kita memilih jalan hidup yang berakhir dengan kepedihan. Sedangkan saat memilih, kita memilihnya bersama Tuhan. Lalu Ling menambahkan, bahwasanya apakah Liu lupa? Saat berdebat malam itu, Ling sudah berkata, bahwa kedatangan Liu di hidupnya telah melengkapinya. Kehadiran Liu benar-benar memberinya semangat. Kehadiran Liu di saat suka maupun duka telah memberinya harapan. Bahwa hidupnya tidak lagi sia-sia. Ling ingin Liu merasakan hal yang sama. Ling ingin Liu tetap hidup dan terus berharap kepada hari esok. Agar harapannya menjadi nyata. Dan selama itu, Ling akan terus menemaninya. Ling akan terus hidup bersama Liu hingga Tuhan merindukan mereka berdua. Air mata Liu tidak tertahankan dan langsung mengalir deras membasahi pipinya. Seraya berkata, "Iya, aku ingin hidup lebih lama. Aku ingin hidup lebih lama bersamamu." Dan Liu pun menyaksikan matahari terbit bersama kekasih hatinya, Ling Min. Liu pun setuju untuk melakukan operasinya. Di sana ia memberikan secarik surat. Ia tahu bahwa operasinya hanya memiliki harapan kecil. Jadi jika dirinya gagal dalam pertempuran, Liu ingin Ling melakukan apa yang ia tulis di sana. Dengan menggenggam tangan Liu, Ling hanya bilang, "Aku akan menunggu dan aku akan terus menunggumu." 我知道我妈根本没结局你，你肯定有办法管住她。没什么要嘱咐你的，哭天喊地，要死要活。 2 bulan telah berlalu sejak operasi Liu. Ling selalu setia di sampingnya. Ling yang selalu setia di sampingnya hanya bisa berdoa dan terus mencoba untuk membangunkannya. Dan tiba-tiba sesaat setelah Ling selesai membaca suratnya, Liu menunjukkan tanda kesadarannya. Ling segera menghubungi perawat yang ada. Dan dengan lirih, Liu bertanya, "Kau siapa?" Takut sang kekasih melupakannya, Ling bercerita seluruh kisah tentang mereka.
Tapi ternyata Liu hanya berbohong. Ia bercanda. Ia tidak lupa dengan semuanya. Bagaimana bisa ia melupakan seluruh kenangan indah bersama Ling, kekasih hatinya? Lalu Liu bertanya, sudah berapa lama dirinya terbaring di rumah sakit? Ling bilang bahwa Liu tidak sadarkan diri selama 10 tahun lamanya. Liu panik, tapi itu hanya tipuan Ling belaka. Canda dan tawa yang telah lama hilang dari hidup mereka kembali merekah dengan hebatnya. Lalu Liu bilang, terima kasih. Terima kasih kau selalu di sampingku. Terima kasih. Terima kasih bahwa kau benar-benar menungguku. Dan setelah ini, kau harus berjuang sepertiku. Dan mari kita wujudkan mimpi kita, janji kita, dan harapan kita bersama. Setahun setelah kesembuhan Liu, Ling pun akhirnya mendapat donor untuk ginjalnya. Harapan yang selama ini ia tunggu akhirnya tiba. Dan tidak hanya itu. Semua janji yang telah mereka ukir berdua, satu persatu mereka capai bersama. Kini Liu dan Ling telah sukses membangun bisnis mereka. Sebuah jasa travel wisata seperti yang Ling suka. Berbagai belahan dunia telah mereka datangi bersama. Dan kebahagiaan mereka akhirnya datang setelah dinanti begitu lama. Jadi, apakah menyerah sebuah pilihan? Dan apakah berhenti adalah sebuah keharusan? Entahlah, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan rencanakan setelahnya. Yang jelas, Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kejutan di setiap langkah yang kita lakukan. Kehidupan itu mahal. Tidak semua orang bisa menghargainya. Kadang orang melihat sebuah kehidupan hanya sebatas derita belaka. Namun sepertinya jika kita melihat jauh ke bawah sana, lebih banyak orang yang menderita, namun masih bisa mensyukuri nikmat yang ada. Dan seperti biasa, setelah menonton film ini, Lek Bagong ngomong sesuatu sama saya. Sebuah kehidupan itu harus selalu dihargai. Sebuah kehidupan tidak boleh disesali. Karena kita tidak tahu di manakah Tuhan memberikan kejutan kepada hambanya. Saya Gogon beserta tim Push Rank Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Dan juga terima kasih buat yang sudah subscribe dan juga memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. Dan sebelum saya menutup video ini, kalau kamu lagi ada masalah dan itu berat banget, yang tenang. Tenang, yang kalem. Duduk dulu, ya kan? Tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.